Dalam penggunaan suatu aplikasi web, misalnya PHP, dalam pembuatan suatu dynamic web, Anda dapat membuat suatu link yang bersifat dynamic. Dan dalam membuat suatu dynamic link, memerlukan satu jenis super global, yaitu super global get. Misalnya di sini saya punya untuk folder dengan nama link, dan di dalamnya ada untuk dua file dengan ekstensi PHP, dan yang pertama adalah untuk first page dan second page, dan untuk keduanya saya akan edit dengan Notepad++. Jadi untuk first page dan untuk second page. Yang pertama di first page, di sini ada untuk kode HTML biasa. Anda bisa lihat di sini ada juga untuk kode atau tag link, di mana tag link dasarnya adalah untuk xref, lalu link yang dituju, dan untuk text linknya, dan diakhiri dengan tag link, maksudnya tag A atau tag link. Dan untuk second page Anda bisa lihat di sini untuk HTML biasa juga, di mana ada untuk tulisan hi, hello, dan hola, lalu ada tag BR di akhirannya. Jika saya akses melalui suatu browser, jadi di sini untuk link atau maksud saya folder link, dan di sini ada untuk first page dan second page. Jika saya buka untuk jika saya buka untuk first page dan mengarahkan mouse atau kursor ke second page, Anda bisa lihat linknya untuk ke php/link/secondpage.php. Jika saya klik, ini akan ke link yang dituju. Saya kembali ke first page. Dan untuk penulisan suatu dynamic link pada suatu aplikasi web, misalnya PHP, menggunakan suatu tanda tanya. Jadi seperti ini, tanda tanya, dan jika saya menuliskan misalnya no sama dengan 1, seperti ini, dan saya save. Dan pada web browser, jika saya ke web browser, saya reload, dan sekarang linknya berubah ke secondpage.php, lalu tanda tanya no sama dengan 1. Jika saya klik, ini masih akan tetap ke first page, maksud saya ke second page, tetapi untuk pada second page belum dilakukan suatu perubahan. Jadi tidak ada perubahan yang terlalu signifikan di sini, kecuali hanya pada alamat linknya. Saya kembali ke first page, dan jika pada second page saya memasukkan untuk tag PHP, jadi seperti ini, ada print underscore array, dan di sini ada variabel super global variabel, yaitu super global get, di mana penulisannya diawali dengan underscore, lalu untuk semuanya adalah uppercase atau huruf kapital, yaitu get atau get. Saya save. Saya kembali ke web browser dan saya reload untuk first page, dan jika saya kembali ke second page, Anda bisa lihat di sini hi, hello, hola, dan di sini ada untuk array, di mana array untuk labelnya adalah no dan untuk nilainya adalah 1. Dan ini merupakan yang berada di suatu link. Jadi no merupakan label dan 1 merupakan nilai. Dan ini sifatnya dynamic. Misalnya jika saya tuliskan untuk no sama dengan 9, Anda bisa lihat untuk array no 9. Atau jika saya menuliskan Janu, Anda bisa lihat untuk no dan Janu. Dan begitu juga untuk label. Jadi misalnya di sini saya tuliskan untuk nama, Anda bisa lihat labelnya adalah nama dan nilainya adalah Janu. Dan jika saya ke first page, maksud saya edit untuk first page, dan saya menggunakan seperti ini. Lalu pada bagian yang setelah tanda tanya, saya akan memasukkan untuk kode seperti ini, dimana untuk linknya adalah second page, dan ada untuk kode PHP, lalu ada print echo dan variabel link, di mana variabel link adalah ID sama dengan 1. Dan karena ini tidak apa-apa untuk di break atau di break line, jadi saya akan break line seperti ini. Jadi untuk linknya adalah second page, tanda tanya, dan ke ID sama dengan 1, karena di sini ada untuk echo, lalu variabel link, di mana variabel link adalah ID sama dengan 1. Saya save. Dan untuk second page,
saya akan menggunakan untuk variabel ID, di mana variabel ID nilainya adalah super variabel, maksud saya super global get, dan untuk nilainya atau untuk labelnya, maksud saya untuk labelnya, di mana diapit dengan kurung siku dan penulisannya didefinisikan pada suatu string. Jadi di sini diapit untuk kurung siku dan menggunakan untuk tanda kutip, baik itu tanda kutip tunggal ataupun tanda kutip ganda. Saya save dan saya kembali ke first page. Jadi di sini ada first page. Dan jika saya ke second page, Anda bisa dari sini untuk array ID sama dengan 1, dan di sini ada 1. Jika saya mengubah misalnya ID sama dengan 9, di sini akan terjadi hal yang perubahan, yaitu menjadi 9. Dan juga jika saya mengubah misalnya Janu akan menjadi Janu, seperti itu. Dan untuk menggabungkan suatu link pada suatu PHP, Anda dapat menggunakan untuk tanda dan. Misalnya di sini, jika saya menggunakan variabel link ID sama dengan 1 dan akan disambung dengan suatu string dan lalu nama sama dengan Januar. Jadi seperti ini. Ketika saya save, jadi untuk linknya sekarang adalah second page.php tanda tanya, lalu ID sama dengan 1 dan nama sama dengan Januar. Saya ke second page, dan di second page saya akan menggunakan untuk variabel nama sama dengan super get atau super global get, dan untuk nama. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, dalam pendefinisiannya adalah string. Anda bisa menggunakan untuk double quote atau tanda kutip ganda, atau single quote tanda kutip tunggal. Terserah Anda, dan ini ya terserah Anda dan tergantung kebutuhan Anda nanti. Saya save, dan di sini saya akan tambahkan untuk misalnya di sini saya akan tuliskan untuk apply atau variabel, jadi ID dan titik 2 lalu untuk variabel nama. Jadi ini ada string tag br dan tag br, lalu ada variabel ID titik 2 dan variabel nama, dan saya save. Saya ke first page. Saya kembali ke first page, dan di sini Anda melihat bahwa sekarang linknya adalah ke second page.php tanda tanya ID sama dengan 1 dan nama sama dengan Januar. Jika saya ke linknya, Anda bisa lihat di sini ID 1 dan nama Januar. Dan ini juga sifatnya dynamic. Bisa saya tuliskan untuk 7, ini akan berubah menjadi 7. Atau misalnya di ID saya tuliskan untuk Jenu. Jadi di sini berubah untuk ID Jenu dan untuk nama 7, seperti itu mungkin. Dan ini bisa ditambahkan lagi, misalnya seperti ini. Lalu misalnya saya tuliskan no sama dengan 1, dan ini akan berubah menjadi array ID no sama dengan 1. Maksud saya ID Jenu, nama 7, dan no sama dengan 1. Dan penggunaan untuk link dengan super global get ini akan sangat berfungsi jika Anda nanti telah menggunakan PHP yang akan disandingkan dengan suatu database, misalnya MySQL.